Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpla kita ID dalam review model kit skala 1:144 High Grade Build Factors Easy SR. Kit ini adalah salah satu dream kitnya Bang Glid. Kenapa? Karena kit ini tergolong jenis kit yang jarang kita temui. Jarang banget ada kit yang dalam satu box bisa dibikin jadi beberapa versi, terlebih yang punya lebih dari 2 versi. Yang bisa begini selain kit ini, seingat Bang Glid cuman SDG Gundam sama Jim Jim, yang sama-sama dari lini High Grade Build Factor. Di review ini Bang Glid bakal pakai Easy SR1 Intruder sebagai base model. Karena walaupun nggak kalah keren, Bang Glid kurang suka sama Eliminator dan Shadow Phantom. Tapi pembahasannya tetap untuk kitnya secara keseluruhan. Dari segi desain menurut Bang Glid kit ini keren banget. Hawa-hawa genre militeristiknya kerasa banget dan sama sekali nggak ada rasa-rasa genre fantasinya. Yang bagi Bang Glid nggak masalah sama sekali. Ada beberapa aspek atau bagian kit ini yang jadi favorit Bang Glid. Beberapa diantaranya itu part armor lengan bawahnya. Entah kenapa Bang Glid suka banget kalau ada kit Gundam yang pakai senjata tipe gauntlet atau semacam sarung tinju. Kelihatan nambah kerennya. Desain sepatunya juga keren, ngotak-ngotak dan kayak ada kuku di ujungnya. Jadi kelihatan lebih napak dan pijakannya lebih kokoh. Dari segi proporsinya sejauh yang Bang Glid lihat nggak ada masalah. Palingan badannya kelihatan lebih kecil dan kakinya kelihatan lebih panjang dikit dari line artnya. Tapi itu malah bikin kitnya jadi kelihatan lebih proporsional dan lebih stylish. Kalau dari pewarnaannya sih Bang Glid akui rada boring dan monoton. Tapi ya sesuai dengan temanya yang menganut mazhab militer. Ya kali di medan perang pakai unit warna-warni ya kan. Nganter nyawa itu namanya. Stiker buat lengkapin warnanya nggak bisa dibilang dikit, walaupun kebanyakan stikernya buat kamera dan sensor kitnya. Tapi tetap aja kalau dipakein semua nggak bakalan enak dilihat. SIM lainnya ada di beberapa tempat seperti di samping setiap kepalanya, pundak, backpack, bagian depan dan belakang lengan bawah, dan kakinya. Artikulasinya kepala double ball joint polycap yang jangkauan geraknya cukup luas. Perut dan pinggang masing-masing ball joint tapi nggak terlalu bisa digerakin karena jarak partnya rapat-rapat. Bahunya ball joint dan bisa ditekuk ke depan. Armor bahunya bergerak terpisah. Lengan atasnya bisa ke atas dan diputar. Sikunya double joint. Pergelangan tangannya ball joint. Armor pinggang depannya ball joint tapi belum Bang Glid pisah. Armor pinggang sampingnya bisa ditekuk dan diputar. Joint antar pahanya bisa digerakin ke samping satu sama lain. Kakinya bisa ke depan, nggak terlalu ke belakang, dan bisa ke samping. Pahanya bisa diputar, lututnya double joint yang tekukannya cukup dalam, armor lutut bergerak terpisah, pergelangan kakinya bisa ditekuk ke depan, ke belakang, ke samping, dan bawahnya ball joint. Ujung sepatunya bisa ditekuk dikit, ekor backpacknya bisa ditekuk di 2 titik, dan boosternya bisa digerakin secara terpisah. Artikulasinya terbilang cukup luas dan nggak terlalu terhalang dengan pengecualian di beberapa tempat yang agak terhalang dengan minimnya celah antar part. Kita lanjut ke aksesorisnya. Pertama, tangan-tangannya, yaitu sepasang tangan menggenggam, satu tangan menembak untuk sebelah kanan, dan satu tangan mengepal untuk sebelah kiri. Kedua, 2 unit handle beam saber yang dilengkapi efek beam sabernya. Langsung dicolokin ke tangannya kalau mau dipakai dan bisa disimpan di holdernya kalau nggak dipakai. Ketiga, 1 unit beam rifle. Ada 2 versi, yaitu versi barrel panjang dan barrel pendek. Barrel pendek bisa langsung dicolok kalau mau dipakai, tapi barrel panjang harus bongkar riflenya kalau mau dipakai. Cara mudah gonta-ganti barrelnya ya tinggal potong aja penghalang atau sangkutannya. Diamplas dikit dan akhirnya bisa langsung diganti barrel tanpa ngebongkar riflenya. Sebagai tambahan untuk beam saber dan beam rifle barrel pendek, itu khusus untuk Intruder, sedangkan rifle barrel panjang untuk Shadow Phantom. Keempat, 1 unit meriam 180 mm. Terpasang di sebelah kanan backpacknya, bisa ditekuk di 2 titik tapi cuman ke atas dan ke bawah, nggak bisa ke kanan dan ke kiri. Kelima, 1 unit pelontar misil. Rak misil dengan 6 pelontar yang terisi misil pengejar terpasang di sebelah kiri backpacknya. Bisa ditekuk ke atas dan ke bawah dan bisa diputar juga. Tapi sayangnya pintu rak misilnya nggak bisa dibuka. Dan sebagai tambahan, meriam dan pelontar misil ini milik Eliminator. Keenam, 1 unit Raidem. Bisa dipasang di backpacknya dan bisa digerakin. Buka penutup rongganya dan tekuk sampai rongga redemnya sinkron sama kepalanya.
Ketujuh, satu unit perisai sensor. Hasil modifan perisainya Gundam EZ-8. Bisa dicolokin ke armor lengan bawahnya kalau mau dipakai. Untuk redom dan perisai sensornya adalah milik Shadow Phantom. Kedelapan dan jelas bukan yang terakhir, 3 jenis kepala. 1 kepala yang mirip Gundam punya Intruder, 2 kepala yang mirip Gun Cannon punya Eliminator, dan 3 kepala yang mirip protagonis anime harem punya Shadow Phantom. Extra part kit ini juga nggak bisa diremehin, part ekstranya banyak banget. Masih bisa dipakai kalau kalian mau, dan nggak jomplang juga desainnya. Bisa juga buat bahan kit base atau buat tumbalan custom. Kalau dibagi per versi sih sebenarnya aksesorisnya nggak banyak, tapi karena ini dapat dalam satu box jadinya kelihatan banyak banget. Ini pun belum dihitung sama part armor per variannya, jadi sebenarnya masih banyak lagi. Tapi Bang Lid persingkat aja biar kalian nggak pusing dan sekalian ngurangin kerjaan Bang Lid. Hehe. Sisi positif dari kit ini bagi Bang Lid ada di hampir setiap aspeknya, mulai dari proporsinya yang keker, desain militeristik yang keren banget, aksesoris bejubel, dan kayaknya enak buat custom-custom. Varian-variannya pun masih tergolong super keren, yang perlengkapan dan aksesorisnya masih sejalan dengan peran mereka masing-masing di dalam tim. Tapi kalau ditanya soal favorit sih, kayaknya yang Bang Lid bilang tadi. Jelas Intruder karena lebih fokus ke pertarungan jarak dekat dan mengutamakan kegesitan. Menurut Bang Lid ada 2 sisi negatif utamanya, dimana keduanya memang nggak bisa dihindari, yaitu warna dan simline. Soal pewarnanya udah Bang Lid singgung sedikit di awal video tadi, menyesuaikan dengan temanya. Ya warnanya mau nggak mau harus monoton, tinggal dicat aja kalau mau diubah. Dan soal simline-nya juga Bang Lid rasa nggak bisa terlalu diprotes karena base kitnya yaitu Gundam EZ-8 sendiri sudah cukup berumur. Jadi masih wajar kalau simline-nya masih cukup banyak. Sisi negatifnya memang agak mengganggu tapi bisa sekalian jadi bahan latihan kalian kalau mau belajar repaint dan ngilangin simline. Bang Lid merekomendasikan kit ini buat kalian-kalian yang suka dengan kit Gunpla bertema militeristik. Banyaknya varian part juga bukan poin rekomendasi yang bisa dilewatkan, apalagi ditambah part ekstra yang masih bisa digunakan untuk kebutuhan custom. So that's it kawan-kawan, review high grade Gundam EZ-SR dari Gunpla.id. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Lid lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Lid mohon maaf. Makasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Lid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.